Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini saya akan memaparkan materi manajemen diklat mengenai teori belajar dan etika pelatih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mega Novela Ulina Manurung dengan NIM 1911021001. Nah, jadi di sini materi yang akan kita bahas terdiri dari 3, yaitu yang pertama, definisi pendidikan orang dewasa, yang kedua, teori orang dewasa, yang ketiga, etika pelatih. Yang pertama, ada definisi pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa atau disebut dengan istilah andragogi merupakan suatu usaha untuk mengembangkan teori yang khusus diperuntukkan bagi pembelajaran atau membelajarkan orang dewasa. Menurut Mustafa Kamil, pendidikan orang dewasa merujuk pada kondisi peserta didik dewasa, baik dilihat dari dimensi fisik atau biologis, psikologis, dan sosial. Maksud dari definisi Mustafa Kamil ialah seorang dikatakan dewasa secara biologis apabila ia telah mampu melakukan reproduksi. Adapun secara psikologis berarti seseorang telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil. Kemudian dewasa secara sosiologis berarti seseorang telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa berlaku di masyarakat. Nah, dengan demikian, istilah dewasa didasarkan atas kelengkapan kondisi fisik, juga usia dan kejiwaan. Di samping itu, dapat berperan sesuai dengan tuntutan, tugas, dan status yang dimiliki. Jadi, kesimpulan dari pendidikan orang dewasa ialah suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua ada teori belajar orang dewasa. Teori belajar yang saya ambil di sini ialah Student-Centered Learning by Carl Rogers. Teori pembelajaran yang cocok bagi pembelajaran orang dewasa adalah teori orang yang beraliran humanistik yang diorientasikan kepada peserta didik atau sering dikatakan Student-Centered Learning. Student-Centered Learning menurut Rogers ialah lebih menunjuk pada semangat selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Contohnya itu seperti metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode pemecahan masalah, sehingga posisi guru menjadi fasilitator dan juga sebagai motivator. Yang ketiga ada etika pelatih. Menurut Kabertens, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang sering kita katakan menurut KBBI, etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Selanjutnya, ada etika-etika pelatih yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, berjiwa kepemimpinan, yang ketiga, disiplin, yang keempat, bersikap simpati, yang kelima, bijaksana dan jujur bersedia membimbing, yang keenam, sabar dan tegas, yang ketujuh, rapi dan rajin, yang kedelapan, berprinsip hubungan antara manusia dengan dasar kekeluargaan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.